Kesalahan fatal yang paling sering terjadi pada investor reksadana. Kesalahan apakah itu? Yaps, kesalahannya hanya super sangat simple. Tapi karena kesalahan ini mengakibatkan banyak sekali masalah ke depannya. Kesalahan apakah itu? Mari kita bahas bersama di video kali ini. Ya, seperti biasa, saya munculin layar Bibit saya di sini. Ya, bagi yang pertama kali nonton, mungkin bingung Bibit itu apa sih? Bibit itu aplikasi investasi reksadana. Ya, nggak hanya reksadana saja, dia juga ada tuh, lihat, ada SBN Retail, obligasi FR, stable earn, dan saham. Jadi satu aplikasi lengkap instrumen investasi yang ditawarkan. Ya, teman-teman bisa download aplikasi ini di Play Store ataupun App Store. Tenang saja, sudah aman. Cek saja di channel ini, saya udah pakai bertahun-tahun. Aman. Kemudian teman-teman, bagi yang mau simple kagak ribet, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Oke? Lanjut sampai mana? Lanjut, kita akan update portofolio saya terlebih dahulu karena saya yakin teman-teman pada penasaran. Dan yung, tolong dong update portofolionya. Jika saya kelupaan, sering muncul komen seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung lihat pertama di OTW 100 juta. Ya, kayaknya ada yang hilang. Benar sekali ada yang hilang, yaitu adalah obligasi FR saya jual. Ya teman-teman yang ngikutin pasti tahu alasan kenapa saya jual. Memang lagi saya perlukan dan itu memang keperluan mendadak, ya saya jual, nggak apa-apa. Tapi tenang saja, dia masih ada di Eden Wallet, jadi saya nggak kepakai semua. Tuh lihat, Eden Walletnya masih 9,5 juta ya teman-teman ya. Untuk dari pasar uang sendiri, saya ada BNI AM Dana Lancar Syariah ya, ini sekarang di posisi 10 juta, di mana keuntungan saya 196.000, 1,99%. Besok mungkin sudah 2%. Nah, lanjut lagi di Manulife Dana Kas Syariah, ini adalah pencairan dari kode referral. Terima kasih teman-teman yang sudah menggunakan link di deskripsi untuk mendaftar. Dan mungkin juga yang di bawah ini adalah Bahana Liquid Syariah kelas G, sekarang posisinya 8.500.000, keuntungan adalah 272.000, 3,3%. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Lainnya ini adalah reksadana campuran, yaitu Sukor Invest Citra Dana Berimbang, dan posisinya sudah plus 1,02%. Di sini saya menggunakan fitur yang namanya jadwal SIP. SIP itu adalah memudahkan kita untuk rutin membeli. Jadi saya akan rutin membeli Sukor Invest Citra Dana Berimbang itu 100.000 tiap tanggal 1. Ya, ini cara mudahnya, pakainya mudah banget. Pilih portofolionya di sini, terus pilih ya teman-teman, tinggal pilih reksadana apa saja, kemudian masukin nominalnya seperti itu. Mulai SIP, jadi akan nanti keluar daftar seperti ini. So simple banget, makanya aplikasi ini juga cocok bahkan pemula sekalipun. Ngomong-ngomong tadi, Hyung itu kayaknya itu Harry Potter ya? Bukan, saya bukan Harry Potter, tapi di beberapa reksadana pasar uang seperti ini contohnya, itu yang ada tanda petir ya, ini bukan Harry Potter, itu kita bisa pencairan instan ya. Artinya kalau saya jual ya, ini langsung bisa masuk ke rekening saya. Nah, jadi nggak pakai tunggu lagi. Sehingga kalau teman-teman ada dana nganggur, bisa parkir di reksadana. Nah, ada returnnya, sedap kan? Lanjut lagi, kesalahan apa sih yang dari tadi nggak disebut-sebutkan? Nah, jadi kesalahan yang paling sering terjadi menurut saya, ini merupakan akar dari semuanya adalah tereng, sound efeknya kayak gitu biasanya ya. Tidak mengenal jenis reksadana. Semudah itu nggak tahu, saya kan tahu. Beda teman-teman. Ngerti, nggak mengenal dan tahu itu beda. Kalau orang kenal sudah tahu ciri-cirinya, dia sukanya apa, dia gimana. Kalau hanya tahu, kadang kan tempe. Kalau hanya tahu ya sekilas tahu, tapi kalau sudah mengenal lain cerita. Nah, bagaimana cara mengenal jenis reksadana dengan baik, teman-teman? Ini yang merupakan akar dari semua segala permasalahan menurut saya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Reksadana sendiri, kalau di sini jenis reksadana itu ada 5, tapi secara umumnya bisa dibilang 3 saja. Kenapa? Reksadana pasar uang, obligasi, saham, syariah itu adalah reksadana-reksadana yang mengikuti prinsip syariah Islam ya. Sedangkan lainnya itu adalah reksadana campuran seperti yang saya beli dengan metode SIP ya. Itu adalah reksadana di mana alokasinya nanti bisa sahamnya berapa persen, obligasinya berapa persen. Kalau di reksadana saham, umumnya alokasinya 80 sampai 99% itu di saham ya. Kalau yang campuran dia bisa saham 50%, obligasi 50%. Jadi dia bebas, dia campur, es campur kayak gitu teman-teman. Terus sudah kenal, belum terlalu dalam. Teman-teman harus tahu ya teman-teman ya, di reksadana pasar uang itu ciri-cirinya dia adalah naik dengan stabil. Sehingga kagak heran kalau returnnya itu hanya berkisar 3 sampai ini 4,9, kita bisa bilang 5% kan teman-teman ya.
Oke, jadi kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa lihat salah satu contoh seperti ini grafiknya datar ke atas. Karena dia stabil, drawdown-nya rendah, itu tidak ya, harus kita, returnnya terlalu kecil, 4,9% setahun ngapain? Nah, itu dia, tidak mengenal dengan baik. Saya pernah mendapatkan suatu case ya, yang ada seorang mahasiswa, dia pernah tulis di komentar, saya ada jawab, saya lupa, dia komen di video yang mana. Teman-teman kalau ketemu, kasih tahu ya. Nah, dia ada case, Yung, saya dapat kiriman uang ya, itu dari orang tua ya, untuk bayar semesteran kuliah, tapi uangnya kagak kepake sampai 6 bulan kemudian. Saya taruh di reksadana saham ya, Yung, boleh nggak? Coba teman-teman, saya kasih waktu 5 detik, tulis boleh atau nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sebenar sekali, kagak boleh. Kenapa kagak boleh di reksadana saham? Ya, reksadana saham, kalau teman-teman lihat, ciri-cirinya kalau kita sudah mengenal dekat, dia naik turun kayak seperti ini roller coaster. Sedangkan dia hanya menyimpan dalam waktu 6 bulan. Bayangin ketika dia simpan di harga tertinggi dan dia turun di bawah sini. Apa yang terjadi? Apakah dia harus drop out karena tidak ada biaya kuliah? Kan enggak seperti itu. Maka dari itu saya menyarankan, dek, aktif banget ya. Kamu boleh investasinya di reksadana pasar uang ataupun di reksadana obligasi. Dengan catatan, kalau kamu pilih reksadana pasar uang ya, menurut saya pilihlah return yang paling tinggi saja. Karena hampir semua reksadana pasar uang itu drawdown-nya 0% atau kagak ada. Low risk banget. Sehingga dana kuliah kamu aman. Kalau mau kepake, tinggal cairin. Dapat keuntungan. Nah, itu bonusnya di situ. Ya. Ini 1 year return-nya kan sekitaran 4,9%. Kenapa enggak? Daripada takutnya tadi kan dia takut kepake. Daripada kepake ya. Jadi simpan saya di sini. Seperti itu. Terus Yung, satu lagi reksadana obligasi. Ya, kalau reksadana obligasi, pastikan kamu cari yang stabil juga yang ciri-cirinya seperti reksadana pasar uang. Nah, contohnya, kita kasih contoh, dana mas pasti. Yung, itu dana mas stabil lebih tinggi returnnya 5,69%. Iya, tapi minimum pembeliannya teman-teman lihat di sini 10 juta. Tinggi kan teman-teman ya. Maka dari itu masih ada dana mas pasti di mana pembelian minimumnya hanya 500.000 sehingga teman-teman juga bisa mulai kan. Oleh karena itu langsung si mahasiswa ini menaruh dananya di reksadana yang telah dianjurkan. Nah Yung, apa hubungannya? Dengan demikian, apabila kita mengenal baik jenis reksadana, kita tahu reksadana mana yang harus kita pilih. Kita tahu dana yang kita ada itu berapa, bisa taruhnya gimana. Sehingga tidak heran muncul pertanyaan yang karena tidak mengenal, Yung ini mau DCA atau lumsung? Nah, bingung kan? Apabila teman-teman sudah mengenal dengan baik, teman-teman bisa tulis di komentar. Kalau untuk reksadana pasar uang yang seperti kita sebutkan tadi, metode apa yang paling cocok? 1, 2, 3, 4, 5. Benar sekali. Gunakan saja metode lumsum untuk reksadana pasar uang. Kenapa? Karena dia stabil naik ke atas. Drawdown-nya hampir 0%. Sehingga apabila teman-teman contohnya punya 10 juta. Nganggur, nggak ada ngapa-ngapain, nggak kepake. Timpukin aja ke reksadana pasar uang. Ya, itu lebih aman dan stabil. Daripada teman-teman timpukin ke reksadana saham. Itu ditakutkan ketika timpuk dia harganya lagi tinggi sehingga ketika mengalami penurunan teman-teman keringat dingin makan nasi sudah nggak nafsu lagi. Itu bisa terjadi ya. Itu saya sering ketemu di komentar, Yung minus 6%, Yung minus 5%. Apa yang saya harus lakukan? Lah kemarin belinya gimana? Apakah harus ada metode untuk DCA? Lah kagak ada Yung, saya lihat returnnya tinggi loh Yung. Coba Yung lihat itu 5 tahun returnnya 23%. Ya sudah, saya timpuk habis semua. 5 tahun kemudian saya dapat 20%. Lumayan dong, 10 juta jadi 12 juta. Belum sampai 5 tahun rupanya turun. Mungkin di tahun pertama, di tahun kedua gemetaran, takut. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengenal baik apa yang akan kita investasikan. Jangan ngikut-ngikut teman-teman. Di sini aplikasi Bibit juga bisa menawarkan. Teman-teman bisa melihat di sini ya, teman-teman lihat ya. Ini untuk reksadana, teman-teman bisa pilih seperti pasar uang, teman-teman. Contohnya saja ya, teman-teman ingin beli kan sesuai dengan keadaan teman-teman masing-masing ya. Ini pilihannya banyak di Bibit. Jadi teman-teman nggak usah terpaku, saya harus ikut yang si itu, dia belinya begini. Nah, seperti itu teman-teman. Ini yang menyebabkan orang-orang pada pemula biasanya jadi agak nganggap investasi itu karena sekali udah jeblos nganggapnya
investasi itu gak bagus, gak baik, bikin duit habis. Investasi itu buntut-buntut malah dibilang judi. Ya, jadi seperti itu. Harapan saya setelah teman-teman nonton di sini dan mengenal baik reksadana yang ada jenis-jenisnya, teman-teman tahu, oh saya tujuannya jangka panjang. Alangkah lebih cocok saya menggunakan reksadana saham seperti contoh Sukor Invest Equity Fund. Kita lihat 10 tahun terakhirnya memberikan return sampai 133%. Apabila kita DCA, ini sudah kemungkinan besar kita akan mendapatkan profit ya teman-teman ya, keuntungan. Nah, seperti itu. Oh, saya hanya mau simpan 3-4 bulan saja. Reksadana apa yang cocok? Ya, pasar uang ya. Dan apabila oh ya tadi saya ingin ya reksadana yang saya hanya ingin sekitar 2-3 tahun lagi karena bentar lagi saya akan merit, cocoknya apa? Mungkin reksadana obligasi bisa dijadikan pilihan. Teman-teman juga bisa bagi porsi, misalnya contoh 80% saham, 20% obligasi, ataupun 50% pasar uang, 30% obligasi, 20% saham. Loh, kok yuk bisa kayak gitu? Bisa, karena minimum pembeliannya ada yang 10.000 saja. Tuh, lihat. Ya kan? Nah, jadi gimana sekarang? Sudah lebih enak kan? Nah, jadi setelah nonton video ini sampai di sini, sekarang waktunya adalah PR. Wah, nggak seru nonton video ini dapat PR lagi. Tenang saja teman-teman, PR ini saya harapkan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi setelah nonton video ini sampai habis, coba teman-teman tulis di komentar, punya tujuan investasi apa? Dan praktekkan apa yang kita pelajari di video ini, mengenal reksadana. Jadi cocoknya di reksadana apa? Nah, goalsnya apa? Jangka waktunya apa? Cocoknya di reksadana apa, metode apa yang akan digunakan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini teman-teman tulis dan pastinya akan saya balas apabila kita ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe saya untuk melihat perkembangan selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di video yang satu ini.